Assalamualaikum anak salih-salihah. Bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Sekarang kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, Pelestarian, Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, subtema 3, Pembelajaran 2 dan 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini termuat 4 muatan pelajaran, yaitu PPKN, SBDB, IPA, dan Bahasa Indonesia. Berikut ini adalah tujuan pembelajarannya. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya. Benar sekali, kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu, bagaimana caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau yang biasa disebut dengan World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air berikut ini. Nah, perhatikan. Untuk minum, 1 hari 10 liter. Memasak 20 liter. Kebersihan diri, mandi, sikat gigi 30 liter. Mencuci pakaian 40 liter. Membersihkan rumah 50 liter. Menumbuhkan bahan makanan atau untuk rumah tangga, masak, untuk rumah tangga yang lain itu 60 liter. Sanitasi 70 liter. Sekarang ini 1 orang. Jika di dunia ini ada jutaan manusia, dikali jumlah air yang dibutuhkan sudah berapa anak-anak? Kalian mau cepat habis, tidak bisa memanfaatkan air dengan baik? Nah, tidak mau kan? Caranya silahkan menghemat penggunaan air atau menggunakan air dengan bijak. Ya. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri atau pabrik. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih adalah sebagai berikut. 1. Menghemat penggunaan air. 2. Membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. 3. Menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Bagaimana? Bisa kan? Harus bisa. Mengapa? Karena untuk kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Sekarang tugasnya, identifikasi hak dan kewajiban setiap warga negara masyarakat terhadap air bersih, yang merupakan salah satu sumber daya alam. Contoh di sini ada kewajiban terhadap ketersediaan air. Mematikan keran air saat tidak dipakai. Kemudian haknya, contoh hak terhadap ketersediaan air bersih, terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian apalagi. Cari sampai
3 saja. Ya, nomor 1, 2, dan nomor 3. Sekarang, ini ada lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan dengan birama 2/4 ciptaan Uli Gari Rusadi. Dengan lagu ini, aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Nah, itu adalah lagu Aku Cinta Lingkungan. Mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Benar sekali, di antaranya dengan penggunaan energi alternatif dan ajakan melalui poster. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya, sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biomasa. Mari kita mencari tahu lebih lanjut. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber tradisional, yaitu bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. 1. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Pada saat ini, sel-sel surya sudah biasa dijumpai di atap-atap rumah, rumah sakit, dan hotel-hotel. Kedua, angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Saat ini, energi angin digunakan untuk menghasilkan energi listrik melalui alat yang disebut aerogenerator. Ketiga, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu biasa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir. Seperti air terjun yang deras, energi gerak dari air terjun tersebut digunakan untuk memutar generator pembangkit listrik. Keempat adalah panas bumi. Energi panas bumi atau yang biasa disebut sebagai energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Bumi yang terbentuk seperti bola sesungguhnya tersusun dari lapisan-lapisan. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Pengembangan energi geotermal saat ini hanya layak di daerah dekat lempeng tektonik. Ini juga menjadi alasan hanya ada 24 negara di dunia yang memanfaatkan energi panas bumi saat ini. 5. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. 6. Bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel.
Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Nah, singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat menggantikan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berasal dari kotoran hewan. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran hewan yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau dilubangi. Penguraian kotoran hewan dengan bantuan bakteri akan dihasilkan gas metana yang digunakan sebagai sumber energi panas kompor. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Perhatikan gambar berikut ini. Ada seekor sapi, kemudian kotorannya disimpan di dalam tanah, kemudian dialirkan ke sini penyaringannya. Nah, ini nanti ada seperti selang yang akan mengubah atau mengalirkan gas metana tersebut ke kompor-kompor masyarakat. Nah, ini merupakan energi alternatif yang disebut biogas yang berasal dari kotoran hewan. Kompor biogas kotoran sapi makin diminati. Program pemerintah untuk menghemat energi direspon positif oleh warga masyarakat. Salah satunya Latif Wilopo. Latif Wilopo adalah merupakan warga Desa Ngerejo, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dia dan keluarganya memanfaatkan kotoran sapi untuk dibuat kompor biogas. Kini dia dan keluarganya tidak perlu lagi pusing-pusing membeli tabung gas LPG. Oleh karena dia telah membuat instalasi kompor biogas hemat energi yang memanfaatkan kotoran sapi. Sudah hampir setahun Latif dan keluarganya memanfaatkan biogas tersebut sebagai pengganti gas LPG untuk memasak. Hasilnya juga cukup lumayan karena uang belanja untuk membeli gas LPG dapat dihemat untuk keperluan lainnya. Termasuk saat terjadi kelangkaan LPG, istrinya pun tetap bisa memasak. Menurut Latif, memakai tabung gas LPG dengan biogas dari kotoran sapi tidak ada bedanya serta tidak berpengaruh pada rasa makanan. Meskipun biogasnya dari kotoran sapi, masakannya pun tetap lezat. Selain itu juga murah. Sebelum memakai biogas kotoran sapi, setiap bulannya Latif harus mengeluarkan biaya 52.000 untuk membeli tabung gas LPG dan belum lagi jika terjadi kenaikan harga LPG. Namun sekarang dia sudah tidak perlu lagi membeli gas LPG. Ide membuat instalasi kompor biogas muncul karena di belakang rumahnya menjadi tempat kandang kelompok peternak sapi. Ada sekitar 10 ekor sapi yang setiap hari menghasilkan sekitar 200 kilo limbah kotoran sapi yang terbuang sia-sia. Limbah kotoran sapi tersebut hanya dipakai sebagai pupuk kandang saja. Nah, sekarang tugasnya jawab pertanyaan berikut ini, apa yang dimaksud dengan biogas kotoran sapi, kemudian mengapa kompor biogas kotoran sapi ramah lingkungan, dan lebih hemat manakah antara menggunakan gas LPG dibanding dengan biogas kotoran sapi. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.